Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senin pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali melanjutkan kajian online kita bedah buku Islam sebagai Ilmu karangan Profesor Kunto Wijoyo. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada pembahasan kedua atau bab kedua, yaitu tentang paradigma epistemologi Islam. Baik imawan imawati, teman-temanku sekalian yang berbahagia, ada mukadimah yang sebelum ke pembahasan bahwa ada poin terpenting yang ingin saya sampaikan, bahwa Islam sebagai sebuah agama bukanlah entitas yang ahistoris, melainkan ada di dalam ruang historis ketika diturunkan. Artinya apa? Islam sangat berhubungan terkait dengan fakta fenomena sosial ketika turun. Berarti Islam ini sangat terkait dengan gejala sosial pada abad ke-6 Masehi. Ya, jadi sangat terkait sekali dengan abad ke-6 Masehi. Kemudian selain itu, di dalam gejala sosial ini yang pasti adalah masyarakat. Pertanyaannya adalah masyarakat apa? Tentu saja adalah masyarakat Arab, di mana ketika itu Al-Qur'an diturunkan. Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, Arab ini ketika abad 6 Masehi apa yang terjadi? Kondisinya seperti apa? Kita ketahui ketika itu Mekah adalah masyarakat yang bisa dikatakan masyarakat yang sangat homogen, dalam arti yang sangat luas. Betul memang heterogen, tetapi secara keseluruhan dalam teori sosial masyarakat Mekah ketika itu bisa dikatakan masyarakat yang homogen. Yang kedua adalah masyarakat yang tribal, kesukuan. Sangat ditentukan semua kabilah-kabilah, kebijakan norma sosialnya ditentukan oleh keputusan-keputusan yang itu otoritasnya berada di kepala suku. Selanjutnya tentu saja di sana adalah masyarakat yang bahasanya bisa dikatakan pra-industri. Jadi kondisi masyarakat seperti ini secara umum menjadi gejala sosial ketika Islam pertama kali diturunkan oleh Allah melalui wahyunya Al-Quran. Selanjutnya ada disparitas, imam niti sekalian, teman-teman yang berbahagia. Disparitas itu misalkan kondisi gejala sosial saat ini tentu berbeda dengan gejala sosial di masa lalu. Banyak hal yang berbeda, misalkan kita lebih heterogen hari ini. Kita sudah tidak lagi masyarakat kesukuan, walaupun memang secara entitas suku masih ada. Kemudian kita bahkan melebihi post industri, bisa dikatakan. Kita mengenalnya hari ini adalah era komunikasi, era digital, era teknologi. Yang itu sudah melebihi masyarakat industri. Apalagi dalam konteks Indonesia, yang tentu sangat berbeda dengan Arab itu sendiri. Maka dua gejala sosial yang berbeda ini, disinilah menjadi tantangan bahwa bagaimana Islam mampu mengarungi zaman, mampu mendudukkan, membumikan, membuktikan klaimnya sebagai agama yang universal, agama yang kafah dalam bahasa Quran, dan bagaimana sebetulnya Islam mendapat tantangan untuk menguji otentitas Al-Quran sebagai sumber yang paling utama dalam ajaran Islam. Maka kedua cara ini perlu dihubungkan. Dalam kajian ini kita saatnya membicarakan bagaimana menghubungkan antara Islam yang dalam tanda kutip normatif universal tadi menjadi sesuatu yang membumi,
yang up to date, yang kekinian, yang sesuai dengan konteks. Wabil khusus kita bicara tentang dalam konteks keindonesiaan. Nah, pertanyaan saya tentang bagaimana membumikan itulah yang akan menjadi titik pointer pembahasan kita dalam kajian pagi hari ini. Oke teman-teman, saya hapus karena keterbatasan papan tulis dan hobi saya yang coret-coret. Karena kajian kita bedah buku, maka kita tidak akan kemana-mana, fokus kepada buku yang setelah kita sepakati. Maka kita pakai Kunto Wijoyo dalam hal ini, kita pinjam misalkan, Kunto Wijoyo pertama dia meminjam teori strukturalisme. Memang ini di awal kemunculannya menjadi filsafat, menjadi aliran mazhab ini lebih banyak kepada bahasa, karena yang menciptakannya adalah Ferdinand de Saussure, kemudian Levi Strauss melanjutkannya, tapi menariknya dalam bidang antropologi. Mengapa kok kita memakai strukturalisme? Karena kata Kunto Wijoyo, ini sekali lagi perspektifnya Kunto Wijoyo, bahwa inilah yang dapat menghubungkan Islam itu dalam gejala sosial kekinian atau menarik Islam dalam konteks kekinian. Kenapa kok tidak hermeneutik sebagai alat atau sebagai metodenya? Kan hermeneutik ini tafsir. Kenapa kok tidak menggunakan ini? Tetap kita gunakan hermeneutik, tetapi kita akan lampaui hermeneutik itu. Kunto Wijoyo meminjam tradisi keilmuan dalam mazhab strukturalisme. Baik Imam Niti sekalian, selain kenapa kok kita itu, lanjut saja cepat. Sebelum pembahasan strukturalisme lebih jauh, yang pertama saya akan bahas adalah tentang struktur itu sendiri. Apa struktur itu? Jenengan semuanya bisa cek di Google, semuanya bicara kalau struktur, Anda klik, maka itu sangat terkait secara lughawi, secara etimologi, secara bahasa, lebih berkenaan dengan bangunan, ya, bangunan atau menyusun sesuatu. Tapi di sini saya akan meminjam Jean Piaget. Kalau Jean Piaget itu adalah dia termasuk tokoh strukturalisme tapi dalam bidang psikologi. Jadi strukturalismenya Jean Piaget itu dipakai dalam disiplin ilmu psikologi. Kata Jean Piaget, kalau bicara struktur itu setidaknya ada 1, 2, 3 hal. Yang pertama kata dia, mesti struktur itu adalah keseluruhan. Ada di set yang sudah saya buatkan PPT-nya. Yang kedua selain keseluruhan adalah transformasi, perubahan bentuk. Dan yang ketiga adalah self-regulation atau mampu mengatur dirinya sendiri. Nah, 3 hal inilah yang kata Jean Piaget menjadi ciri struktur. Struktur itu pokoknya mesti terdiri dari 3 hal ini. Di dalamnya mesti dia itu menyeluruh, mesti dia itu mampu melakukan perubahan bentuk. Selain mampu melakukan perubahan bentuk, tetapi dia punya self-regulation, artinya hal-hal yang dia mampu mengatur dirinya sendiri secara ke dalam. Apa itu struktur? Yang secara utuh, maksudnya adalah begini teman-temanku. Yang pertama kita bahas adalah yang satu, struktur yang secara keseluruhan. Yang pertama keseluruhan itu apa maksudnya? Slide yang sudah saya buat, keseluruhan itu adalah keutuhan susunannya yang lengkap. Di dalam struktur terdapat unsur-unsur yang otonom, namun tidak terpisah dengan strukturnya. Unsur-unsur tersebut tunduk pada hukum yang mengatur terhadap keseluruhan sistem. Hukum itu tidak dapat direduksi ke dalam hukum unsur-unsur. Sederhananya begini, organisasi itu struktur. Di dalam organisasi terdapat elemen-elemen, terdapat lembaga-lembaga, terdapat urtum-urtum, apapun namanya. Dalam konteks Muhammadiyah yang seperti kita pahami begitu, banyak urtum dan sebagainya. Yang badan otonom, organisasi otonom itu terikat oleh Muhammadiyah secara kelembagaan, secara struktur menyeluruh, tetapi urtum itu memiliki hukum tersendiri. Hukum itu tidak dapat mereduksi keseluruhan dari struktur yang ada di atasnya.
Jadi saya gambarkan, misalkan dalam Islam, oke, kenapa kok ini menjadi kacamatanya Kuntowijoyo melihat Islam? Maka saya contohkan juga Islam. Islam ini sebagai agama tentu kita sepakat bahwa kafa di sini saya artikan menyeluruh, keseluruhan. Di dalam Islam itu terdapat unsur-unsurnya. Di sini misalkan ada unsurnya Islam misalkan, oke, nanti saya berbeda lagi ya, sholat. Di sini ada syahadat. Nah, misalkan begini ya. Terus ada zakat, ada puasa, kemudian ada haji. Nah, ini namanya struktur itu begini. Ada unsur-unsur yang menyeluruh. Kemudian di dalam unsur-unsur ini terdapat hukum-hukum sendiri. Rukun dan syaratnya sholat tentu berbeda dengan rukun dan syaratnya zakat, atau berbeda lagi juga dengan rukun dan syaratnya puasa. Jadi yang pertama kata John Piaget, struktur itu mesti dimanapun dia bersifat cirinya menyeluruh atau keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah melakukan perubahan bentuk. Artinya struktur itu tidak statis tetapi dia dinamis. Struktur itu bisa jadi mampu memperkaya dirinya sendiri dengan tambahan-tambahan di luar dirinya, di luar unsur yang ada, selain unsur yang ada dalam diri struktur itu sendiri. Oke. Selanjutnya saya bicara lagi contoh kedua tentang Islam, karena kita kaitannya dengan Islam sebagai ilmu. Islam sebagai struktur bertransformasi secara temporal pada masa pembentukannya. Kembali ke dulu misalkan, tempo Mekah, periode Mekah, dan periode Madinah, kita buktikan betul tidak Islam itu mengalami transformasi. Ketika periode Mekah, 13 tahun Nabi lamanya, Rasul lamanya berdakwah di sana, kita amati dari misalkan ulumul Quran, ciri-ciri wahyu yang turun di Mekah, atau tantangan, problem yang dihadapi Nabi, isu-isu yang diangkat Nabi ke permukaan, tentu berbeda dengan ketika Nabi berbicara Islam dalam konteks Madinah. Kalau bisa saya bahasakan sederhana, ketika periode Mekah, Islam lebih banyak bicara tentang tauhid, akidah. Isunya tentu saja adalah monoteisme. Ya, monoteisme. Tapi ketika periode Mekah bertransformasi secara spasial, historis dan sosiologis, maka agama ketika itu di Madinah sudah tidak bicara lagi hanya pada tataran tauhid akidah, tapi lebih banyak bicara tentang sosiopolitik. Dalam bahasa ilmu agama sudah bicara tentang syariah, muamalah secara besar, tidak saya teruskan. Ini artinya apa? Ada periodisasi yang dimana periode Mekah dan periode Madinah Islam mengalami transformasi. Belum lagi kalau kita tarik misalkan ke kasus Jawa, sebelum masuk Jawa misalkan ke kasus Pasai, kemudian lanjut lagi ke kasus Jawa, tentu berbeda. Misalkan konteks Jawa teman-temanku sekalian, ketika awal mengalami bentuk sufisme, tapi ketika Islam mampu merebut dalam tanda kutip kekuasaan politik, maka Islam bertransformasi menjadi agama politik, agama keraton, agama kerajaan. Dengan bukti misalkan ketika itu Demak, ketika sebelum Demak ada, Islam mengambil bentuk sufisme ajarannya, terus melakukan transformasi. Inilah sifat keseluruhan, inilah sifat dari struktur yang kedua tentang keseluruhan. Selanjutnya adalah self regulation, mampu mempertahankan dirinya sendiri. Mampu mempertahankan dirinya sendiri. Oke. Dalam slide saya, penambahan unsur-unsur baru tidak pernah berada di luar struktur, tetapi tetap memelihara struktur itu. Struktur dapat melestarikan diri sendiri dan menutup pengaruh dari luar. Contoh misalkan tradisi di kita adalah pengambilan hukum, istimbatul hukmi. Kita mengenalnya ada ijtima. Kita mengenal ada ijtima. Maaf, ijtima ya, atau ijma. Seharusnya. Nanti biar tidak debatable, saya tulis saja ijma. Ijma yang dilakukan oleh sekumpulan ulama yang sepakat terhadap suatu hukum tertentu. Kemudian kita mengenalnya ada qiyas. Qiyas ini dikembangkan oleh Al-Imam Syafi'i. Fatwa.
oleh ulama juga, atau ijtihad jama'i atau ijtihad munfaridan sendiri. Ya, istilahnya. Teman-temanku sekalian, ijma, qiyas, fatwa yang itu semuanya produk hukum dalam tradisi Islam, itu biasanya hukum itu adalah dalam teori hukum selalu muncul ketika ada persoalan atau fakta realitas sosial jalan dulu baru hukum itu muncul. Coba perhatikan teman-teman, undang-undang terorisme baru muncul setelah adanya terorisme. Begitu banyak yang hukum itu bersifat merespon fakta sosial, termasuk ijma, qiyas, fatwa, ijtihad, apapun bentuk istimbatul hukmi biasanya merespon dari fakta sosial yang ada. Tetapi self regulasinya perhatikan, menambah ijtihad baru dan sebagainya. Ijma, qiyas, fatwa ini tidak akan pernah keluar dari dua sumber hukum Islam, yaitu yang pertama Quran dan yang kedua adalah sunnah. Inilah yang disebut mampu mengatur dirinya sendiri. Jadi walaupun bersifat menerima unsur tambahan apapun dari luar, maka dia itu masih bisa mengatur dirinya sendiri. Sekali lagi, strukturalisme berkembang dalam tradisi filsafat bahasa, berkembang dalam ilmu-ilmu kebahasaan. Hampir semuanya mahasiswa sastra atau ilmu bahasa mesti akan belajar strukturalisme. Nanti bisa dihubungkan dengan logika Anda. Bahasa itu pun sifatnya seperti ini. Agama yang ditarik sifatnya seperti ini. Masyarakat seperti ini ketika menjadi kacamatanya Levi Strauss menggunakannya dalam tradisi keilmuan antropologi, atau Jean Piaget menggunakannya dalam ilmu-ilmu psikologis. Oke. Ya, begini. Oke. Masih panjang durasi saya? Oke. Selanjutnya, langsung saja kita bahas tentang strukturalisme. Nah, kalau isme itu berarti paham, mazhab. Strukturalisme, tinggal menambahi. Oke, apa itu strukturalisme? Saya tidak akan berdebat panjang, banyak sekali kalau mendefinisikan. Jenengan bisa belajar sendiri. Bahkan klasifikasi tokoh-tokoh strukturalisme itu banyak yang kontemporer, bisa misal Foucault dimasukkan ke sana, Pierre Bourdieu dimasukkan ke sana, macam-macam lah. Dalam tradisi ini memang berkembang di Prancis. Kalau dalam slide saya tuliskan dengan sederhananya, ilmu yang mempersonalkan struktur, yaitu cara yang bagian-bagian sebuah sistem saling terkait, kayak tadi, saling berkaitan. Maksudnya sebuah sistem akan berjalan apabila memiliki hubungan timbal balik dan kerjasama. Jika salah satu bagian dari sistem tersebut tidak berfungsi, maka kesatuan sistem tersebut sebetulnya dalam substansinya tidak berjalan. Ini kata Levi Strauss. Struktur bukanlah sebuah perwujudan konkret yang dapat diamati secara langsung kemudian diberikan makna yang langsung berupa kebenaran, melainkan penataan logis yang wajib melalui beberapa telaah untuk mencari makna yang sesungguhnya. Hampir sama dengan fenomenologi. Metode fenomenologi mencari makna di balik yang empirik. Maksudnya struktur memiliki makna secara kasat mata, akan tetapi makna tersebut bukanlah makna asli struktur itu. Seseorang jika ingin mengetahui makna dari struktur harus menelaah secara mendalam kandungan dan struktur tersebut, kata Levi Strauss. Maka ciri-ciri strukturalisme yang pertama adalah, ini langsung saya bicara ciri-cirinya, tentu adalah pada menaruh perhatian pada totalitas atau keseluruhan tadi. Ya, strukturalisme analitis selalu mempelajari unsur, tetapi ia selalu diletakkan di bawah suatu jaringan yang menyatukan unsur itu. Menurut strukturalisme, unsur hanya bisa dimengerti melalui keterkaitan antar unsur. Keterkaitan. Nah, kata kuncinya adalah keterkaitan. Keterkaitan antar unsur. Nanti kita akan explore ini. Selanjutnya, ciri kedua, strukturalisme tidak mencari struktur di permukaan, bukan di atas. Nanti ini sangat ada. Kalau misalkan materialisme ada juga kan, begitu kan, teori yang hampir mirip, tetapi di bawah atau di balik realitas empirik. Nah, ini fenomena gunung es misalkan ya. Fenomena gunung es itu konstruksi sosial, struktur
Fenomena gunung es itu kan begini. Ini di atas kecil, maaf, besaran. Di atas itu kecil sekali. Tapi di bawah, di balik yang tidak tampak itu adalah besar. Biasanya orang mengutip fenomena gunung es. Deep struktur biasanya. Lebih ke bawah lagi ada kekuatan pembentuk namanya innate structuring. Jadi satu tadi interkoneksivitas, dua sudah bicara deep struktur, oke. Struktur di dalam, struktur dalam. Yang kedua, yang ketiga adalah innate pembentuk struktur itu, yang membangun struktur. Jadi struktur itu pasti ada yang membangun. Innate structuring capacity. Oke, spidolnya mulai kehabisan energi. Oke, masih ada. Innate structuring capacity. Struktur yang membentuk, kekuatan yang membentuk. Selanjutnya, yang keempat ada 5 sebetulnya, tapi yang satu diakronis itu lebih kepada bahasa, maaf. Tidak saya masukkan, saya hanya bicara apa-apa yang relevan dengan kajian kita. Yang kedua adalah dalam peringkat yang empiris, yang atas, selalu ada oposisi biner. Ciri filsafat modern adalah tidak bisa melepaskan diri dari oposisi biner. Kalau nggak benar ya salah, kalau nggak hitam ya putih. Inilah yang dikritik nanti dalam tradisi filsafat postmodernisme. Tetapi akhirnya postmodernisme terjebak oleh dirinya sendiri. Tapi saya tidak bicara filsafat lebih jauh. Sama strukturalisme masih mengandaikan adanya oposisi. Oke, saya terbalik. Binary opposition atau versus lawan. Kalau nggak laki-laki ya perempuan. Di dunia ini senantiasa ada oposisi biner, surga neraka. Begitulah teman-temanku sekalian yang dimaksud dengan oposisi biner. Masih ada durasi saya? Oke, lanjut. Saya jelaskan yang selanjutnya adalah keterkaitan antar unsur. Langsung saya contohkan dalam konteks Islam, karena kita bicaranya adalah Islam. Sekali lagi, teori ini dipakai oleh Kunto Wijoyo untuk melihat Islam, bukan memahami Islam, tetapi bagaimana Islam ini menjadi epistemologi di dalam ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sosial humaniora, atau bahasanya Kunto Wijoyo adalah di dalam ruang lingkup muamalah. Tadi saya tidak jelaskan bahwa perubahan itu yang tadi struktur, maaf, nanti saya terangkan nanti, maaf, di innate structuring capacity ya. Oke, saya lanjutkan aja dulu. Ditekankan Islam sangat keterkaitan sangat ditekankan dalam Islam. Keterkaitan ini kadang disebut secara eksplisit di ajaran Islam. Contoh misalkan, aktivis Muhammadiyah tahu semuanya itu. Teologi al-ma'un, sholat itu sangat terkait dengan kepekaan, kepedulian sosial. Nah ini sangat terkait. Ini yang secara eksplisit ada di Quran. Sholat itu hubungannya dengan kepedulian sosial. Iman itu hubungannya dengan amal soleh. Semuanya disebut secara eksplisit di Quran. Secara keterikatan antar unsur itu tidak bisa dihindarkan. Maka ini masih di sini konsisten struktur ya. Keterikatan itu juga bisa disebut sebagai logical konsekuensi dari satu unsur. Misalkan kita bicara seluruh rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji adalah konsekuensi logis dari syahadat. Jadi tadi rukun Islam yang 5 itu adalah konsekuensi logis dari syahadat. Dalam terminologi perspektif teologi misalkan, makanya ada pembedahan mukmin, muslim, munafikun. Nah, munafikun itu adalah orang-orang yang bisa jadi bersyahadat tetapi dia tidak ada interkoneksi dengan sholat, puasa, zakat. Nah, ini maksudnya ya. Kemudian contoh yang secara tidak eksplisit disebut Al-Quran, hablum minallah dan hablum minannas. Di Islam kesalehan itu tidak ada kesalehan individual. Kesalehan individual baik secara hubungan vertikal dengan Tuhannya, belum tentu orang itu dikatakan baik ketika hablum minannasnya gagal, atau orang itu menegasikan hubungan sesama manusia. Jadi baik dalam kategori orang itu baik dalam konteks Islam adalah harus ada hubungan terkoneksi antara vertikal dan horizontal, antara hablum minallah dan hablum minannas.
Dengan kata lain, catatan teman-teman, monggo, epistemologi Islam itu adalah sifatnya, epistemologi Islam itu sifatnya adalah relasional. Relasional. Oke. Lanjut, selanjutnya adalah innate. Ini sudah deep struktur, maaf. Oke, innate struktur ini langsung ya, maaf. Deep struktur nanti ini sekalian diterangkan bersama. Innate structuring capacity depth struktur. Oke, baik. Sebentar. Oke, kok saya Oke ya, baik. Selanjutnya saya hapus dulu teman-teman, mudah-mudahan ingat. Kita bicara tentang ada struktur di dalam struktur. Oke. Kita bicara bangunan Islam. Struktur kan bangunan Islam. Kita turunkan Islam itu monoteis. Saya tulis saja tauhid. Tauhid ini turun lagi, misalkan, oke ya. Saya tulis di sini misalkan akidah. Mulai kehabisan energi. Kemudian ada ibadah atau syariah. Kemudian ada akhlak. Kemudian ada muamalah. Apa akidah ini? Saya turunkan lagi. Ini disebut dengan keyakinan, teologinya di sini. Kemudian ini ritual ibadah, bisa jadi sholat. Oke, saya sederhanakan saja teman-teman karena kita tidak berdebat di sini. Zakat dan sebagainya itu, puasa dan sebagainya. Kemudian akhlak itu bicara tentang moral. Kalau ini aktualisasi nilai-nilai normatif, kalau ini aktualisasi nilai-nilai yang sifatnya adalah personality. Kemudian muamalah ini urusan keduniaan dalam bahasa yang sederhana. Oke teman-teman, kalau saya mengasumsikan pengetahuan itu ruangnya di sini. Ilmu pengetahuan ada di kategori muamalah. Inilah yang disebut dengan struktur Islam. Tauhid inilah yang disebut dengan, saya singkat, innate structuring capacity. Innate structuring capacity. Kemudian ada di tengahnya ini disebut dengan deep struktur. Oke, kemudian inilah yang tampak secara empirik. Inilah yang tampak secara empirik di permukaan. Inilah yang kelihatan di permukaan. Nah, kajian-kajian ilmu-ilmu sosial yang tanpa empirik begini. Inilah deep struktur, inilah yang ada di permukaan. Misalkan dalam buku Tawijaya, terus struktur permukaannya begitu, Bu. Oke. Selanjutnya, teman-temanku, akidah, ibadah atau syariah, akhlak dalam konteks tertentu tidak akan pernah berubah. Ini final teman-temanku sekalian. Tapi ini masih debatable. Ada sebagian yang sudah final, ada sebagian yang masih bisa diperbincangkan ulang. Oke, kita ambil moderatornya. Ini secara sifatnya mutlak, qat'i, selesai. Tetapi masih bisa dimodifikasi. Kalau yang ini seluruhnya sangat bisa dimodifikasi. Kalau ini ada sebagian yang dapat dimodifikasi, ada sebagian yang tidak dapat dimodifikasi. Misalkan sholat selesai, tidak ada modifikasi dalam sholat, tetapi dalam fikih dan sebagainya masih bisa dimodifikasi. Akhlak juga sama, masih bisa dimodifikasi, tetapi nilai-nilainya harus terikat oleh nilai-nilai universal monoteisme. Muamalah inilah sebetulnya titik tekan kita, titik tekan bagaimana strukturalisme ini menjadi alat baca dalam konteks muamalah. Nah, transformasi Islam itu berada di ruang ini menurut Kunto Wijoyo. Maka pengilmuan Islam lebih banyak adalah di ranah-ranah sosial, politik, budaya, humaniora, sosial, muamalah. Baik, selanjutnya temanku, binari oposisi yang tadi saya terangkan adalah ada dua. Cepat saja. Oke, saya hapus.
binari oposisi, saya singkat. Oposisi biner, kita balik ya. Binari oposisi itu ada dua yang bermakna equilibrium, keseimbangan. Equilibrium, keseimbangan, dan binary opposition yang konflik. Realitas sosial ada yang memang seperti ini. Dalam teori struktural fungsional, kemiskinan itu bagian dari menjaga equilibrium yang ada di masyarakat. Patologi sosial tidak secara tidak langsung dibutuhkan oleh masyarakat karena itu bagian dari struktur yang berfungsi dalam bangunan masyarakat. Maka itu kritik untuk strukturalisme. Ya, equilibrium. Yang kedua adalah konflik. Contoh misalkan bangunan-bangunan yang equilibrium yang tadi saya sebutkan, laki-laki dan perempuan, ini kan equilibrium. Dalam Islam pun mengenal itu, misalkan akhirat, dunia akhirat, ruh dan jasad. Nah, itu mengenal sesuatu yang oposisi biner, tapi titik poinnya adalah dalam rangka menciptakan keseimbangan. Tetapi juga ada yang maknanya itu konflik atau versus kalau dalam bahasa saya. Misalkan saya tidak menggunakan Tuhan, zulum lawannya tentunya adalah nur. Kemudian kita mengenal surga, neraka, tentu versusnya adalah surga. Yang paling ketara adalah halal haram misalkan. Banyak hal, artinya Islam pun masih mengandaikan adanya oposisi biner. Sampai sejauh ini saya kira metode strukturalisme dalam melihat Islam dalam tataran epistemologis masih relevan. Inilah teman-temanku bedanya islamisasi ilmu dan pengilmuan Islam. Islamisasi ilmu bagaimana menempatkan metodologi barat dalam tanda kutip sebagai metodologi kafir, dan itu tidak bisa digunakan dalam membaca teks-teks, membaca sumber-sumber ajaran agama Islam. Tetapi dalam pengilmuan Islam kita bisa pakai seluruh ilmu dari manapun itu selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam. Kita pakai untuk membaca sumber-sumber ajaran Islam yang termasuk kita yakini sebagai sumber-sumber ilmu. Jadi sampai sini kemarin masih ada yang bertanya apa bedanya islamisasi ilmu dan pengilmuan Islam. Pengilmuan Islam tidak mengenal dikotomi ini dari barat maka barat kafir, tidak. Kalau islamisasi ilmu berusaha bagaimana dia mempunyai bangunan metodologi sendiri. Tentu sangat mustahil karena ilmu pengetahuan itu sifatnya interconnect, interdisipliner, dan tidak ada teori yang hybrid yang berdiri sendiri. Selanjutnya adalah transendental. Masih cukup atau habis? Cukup. Oke, lanjut. Selanjutnya transendental. Orang mengenalnya nilai. Selanjutnya kita bahas transendental. Baik, orang mengenalnya menganggap adalah hal-hal yang metafisik, yang adikuasa, yang terkait dengan nilai ketuhanan. Betul, tidak salah. Yang gaib, itulah intinya seluruhnya. Tapi dalam konteks kajian kali ini saya tidak bicara tentang transendental dalam arti yang seperti itu. Tetapi transendental yang saya maksud di sini, misalkan ada di slide, lebih kepada melampaui. Oke, jadi strukturalisme transendental itu nanti melihat Islam dengan kacamata teori, tetapi ada tambahan transendental di situ, maksudnya adalah melampaui. Arti transendental yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu sesuatu yang melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah. Hal-hal yang transendental bertentangan dengan dunia material. Pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan, ini pertanyaan yang harus dimunculkan kepada semua audiens dalam bukunya Kunto Wijoyo adalah bagaimana menerapkan sistem pengetahuan yang tadi sudah saya terangkan sedikit di mukadimah, yang lahir sistem pengetahuan itu maksudnya wahyu itu, Quran dan sunnah itu yang lahir 15 abad yang lalu pada masa kekinian, yang tentu ada perbedaan yang sangat jauh, jurang disparitas yang sangat lebar antara jarak historis, geografis, dan sosiologis. Artinya teman-temanku sekalian, kita sebagai ilmuwan Islam, akademisi Islam, cendekiawan Islam, dan mereka-mereka yang mengaku kaum agamawan,
menurut Kuntowijoyo harus memiliki pemahaman yang dalam tanda kutip melampaui zamannya. Sekali lagi, karena Islam diturunkan dalam geopolitik 15 abad yang lalu. Yang kedua, ilmuwan Islam dan kaum agamaan harus memiliki kesadaran sejarah, karena ada loncatan peradaban Islam sejak pertama kali, tadi sudah prolognya sedikit di depan, dengan kita. Tanpa kesadaran sejarah, maka kata Kuntowijoyo, kita akan gagal memahami perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling kita, dan seolah-olah Islam itu statis, karena Islam itu kita sudah meyakininya sebagai Islam yang abadi dan universal. Pemahaman abadi universal di sini tentu berbeda dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Pemahaman yang sempit ini melahirkan Islam yang statis, Islam yang gagap menghadapi tantangan zaman. Maka ilmuwan Islam, siapapun itu orang beragama dalam tanda kutip Islam, maka harus melampaui zaman, menjadikan Islam sesuai dengan konteks zaman. Bagaimana mendudukkan itu menjadi pertanyaan besar kita semua, dan inilah tujuan kita berdiskusi, kita melakukan kajian ini. Yang ketiga adalah ilmuwan Islam harus berani keluar dari kepustakaan Islam klasik. Melampaui, yang pertama adalah melampaui pemahaman-pemahaman yang bahasanya Arkun dalam pertemuan pertama saya bahas, tersakralisasi teks. Kita harus mampu melampaui itu. Dan yang kedua adalah kita harus mampu melampaui kepustakaan. Bukan berarti kita meninggalkan tradisi Turots, tidak. Kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik tetap kita kaji sebagai khasanah wawasan, tetapi kita harus meninggalkan bahwa itu bukanlah kebenaran mutlak, itu bukan kebenaran absolut, itu karya manusia, itu terikat oleh ruang sejarah, terikat oleh sosial politik ketika itu. Maka ilmuwan Islam harus berani keluar dari kepustakaan Islam klasik atau literatur abad pertengahan. Sebagai contoh misalkan teman-temanku, kenapa kok kita harus melampaui literatur klasik? Fikih itu lahir di era masyarakat pramodern. Masyarakat pramodern biasanya cenderung kepada patronasi yang kuat, feodalisme sebagai ciri masyarakatnya. Negara begitu punya peran besar terhadap kehidupan masyarakat. Maka dapat dipahami, nanti bisa dicek terutama kitab-kitab fikih siasa, bahwa ketaatan kepada penguasa menjadi mutlak, kritik terhadap penguasa bahkan jauh ke dalam, banyak ulama mengatakan menjadi haram. Taat kepada pemimpin adalah taat kepada Rasul dan taat kepada Allah. Yang ini dipahami sangat sempit. Inilah, kalau dalam contoh saya, sebagian besar produk fikih klasik lahir dari masyarakat pra-industri, sehingga dapat dipahami jika ulama sangat mendukung penguasa. Terutama dalam masyarakat agraris, nilai-nilai ditentukan oleh kekuatan tokoh. Bisa dicek di pedesaan yang agraris, kekuatan kiai, kekuatan tokoh masyarakat, kekuatan pamung desa menjadi kuat sekali. Sistem modern masyarakat sangat bergantung pada negara. Maka topik-topik kepemimpinan kolektif, kekuatan sosial, civil society, HAM, jaminan sosial, gender menjadi topik yang dalam tanda kutip tidak menjadi perhatian utama ahli-ahli fikih. Itu kenapa alasannya kitab-kitab klasik ini mari kita lompati, bukan kita tinggalkan. Jenengan kalau nggak percaya, baca tafsir Ibnu Katsir. Maka jenengan, kalau jenengan mampu kritis, maka akan sedikit ada yang tidak cocok, ada yang bukan salah tafsirnya, tetapi memang tafsir itu hidup di eranya Ibnu Katsir yang itu sekian abad yang lalu dengan kondisi sosial politik yang berbeda dengan kita. Kita dihadapkan pada itu, membumikan Islam sesuai dengan konteks zamannya. Kemudian, kepustakaan Islam klasik tidak menyebut kemungkinan adanya perubahan sosial historis. Tidak menyebut itu. Bisa dicek dalam tradisi-tradisi. Misalnya saya sangat menyukai Ibnu Khaldun, Al-Farabi, Imam Mawardi, bahkan menjadi penelitian saya untuk magister. Semua saya baca misalkan dalam kitab-kitabnya, walaupun tidak seluruhnya fikih. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya lebih banyak menjadi kitab sosiologis, menggambarkan masa depan. Itu berhenti ya pada eranya, ya pada kekhalifahan, tidak mengenal bahwa suatu saat peradaban dunia itu mengenal namanya national state. Habis national state, tidak, tetapi hanya berhenti di sana. Misalkan bisa dipelajari teori spiralnya. Apakah kita tinggalkan? Tidak. Apakah teorinya Asobia Ibnu Khaldun tidak perlu dipelajari? Ya tidak. Tetapi bagaimana kita memperlakukan itu dengan kritis, itu yang penting. Maka
dampaknya dalam masyarakat modern, urbanisasi, pembangunan, industrialisasi sebagai ciri masyarakat modern yang punya dampak menciptakan kesenjangan sosial yang tinggi ketika alat bacanya adalah literatur klasik saja, ANSI, maka persepsi yang muncul kemiskinan, ini asumsi, bukan asumsi tetapi ini ilmiah, maka yang muncul kemiskinan bukan karena gejala struktural, bukan karena faktor sistemik yang membentuk kemiskinan, tetapi alamiah, karena malas, karena bahkan yang lebih parah adalah fatalisnya Jabariyah, karena takdirnya Allah maka jenengan itu yang miskin ditakdirkan di dunia, sabar Anda itu karena nanti meringankan di yaumul hisab. Ini paham-paham yang sebetulnya sangat jauh dari ilmu pengetahuan, dan Islam tidak menganjurkan berpikir model seperti ini. Literatur klasik tidak menyediakan itu, teman-temanku sekalian. Ilmu-ilmu sosial barat, perspektif ilmu pengetahuan modern menyediakan itu. Kita tahu bahwa kemiskinan itu tidaklah alamiah, tidaklah natural, tetapi sistemik karena ekonomi yang kapitalistik, karena pembangunan yang tidak merata. Kalau kita melihat di fikih klasik, kita tidak akan menemukan itu. Bahkan itu tidak menjadi topik yang sangat besar dibicarakan. Itulah kenapa kok kita harus keluar dari melampaui dari literatur klasik. Selanjutnya kita bicara tentang strukturalisme transendental, teman-temanku sekalian. Masih panjang Mas Habibie? Oke, saya menghabiskan spidol, itu tradisi saya. Strukturalisme transendental. Karena ini kesimpulannya, hampir kesimpulan lah. Kalau dalam PPT saya, strukturalisme transendental itu fungsinya untuk menyadarkan kita bahwa memang ada totalitas dalam Islam, karena Islam itu kafah, syamil, sumul, komprehensif, menyeluruh, terserah bahasanya. Dan perubahan-perubahan sosial itu juga nyata adanya. Bagaimana Islam mengikuti perubahan tanpa kehilangan jati diri sebagai agama kafah? Maksudnya adalah sesuai, yaitu pada unsur muamalah yang saya sampaikan agar tidak ketinggalan zaman. Itulah Kuntowijoyo menggunakan metode strukturalisme transendental. Menurut Kuntowijoyo diperlukan perluasan agar yang muamalah tadi yang ini harusnya sifatnya dinamis, transformatif tadi, berubah terus, harus melahirkan ilmu pengetahuan, harus melahirkan konsep masyarakat yang ideal. Ini setidaknya harus mengalami 1, 2, 3, 4, 5, 6 perluasan. Apa saja? Yang pertama adalah kesadaran berubah. Kemudian kesadaran kolektif. Kemudian kesadaran sejarah. Kemudian kesadaran adanya fakta sosial. Kemudian kesadaran masyarakat yang abstrak. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran pentingnya melakukan objektifikasi. Kalau ini teman-teman nanti kita akan pelajari mendalam objektifikasi ini melalui teorinya Peter L. Becker, konstruksi sosial. Baik teman-teman sekalian, intinya adalah strukturalisme transendental itu ini. Tawaran dari Kuntowijoyo terkesan utopis, ya. Kenapa kok begitu? Ya inilah gagasan, wacana, wawasan, itu semuanya adalah biasanya cenderung utopis. Baik, apa itu teman-temanku? Kesadaran adanya perubahan. Baik, coba misalkan memang buku ini sudah ditentang banyak orang, tapi monggo dibaca. Islam, Priayi, dan Abangan, tipologi 3 hal itu ditulis oleh Clifford Geertz, riset di Jombang, sekian puluh tahun. Dia melahirkan karya yang bernama Islam Jawa. Dia membagi tipologi masyarakat Islam Indonesia itu 3, santri, priayi, dan Abangan. Walaupun sekarang sudah banyak yang mengkritik dalam risetnya Clifford Geertz bahwa yang sangat berperan sentral terhadap culture broker bahasanya untuk Clifford Geertz di masyarakat pedesaan Islam santri adalah kiai. Tetapi coba tengok di tempat yang sama, misalkan di Jombang,
Peran-peran kiai sudah bergeser ke arah birokrat, bahkan digeser oleh media sosial, digeser oleh internet. Bagaimana kita menanyakan sesuatu, mencari solusi dari problematika. Sekarang orang sudah tidak lagi semuanya ke kiai, tetapi sudah digeser oleh peran-peran yang lain. Itu menunjukkan bahwa kita harus sadar bahwa adanya kesadaran perubahan, pentingnya kesadaran perubahan, kata Kunto Wijoyo. Selanjutnya ada kesadaran kolektif. Selama ini, kata Kunto Wijoyo, kita mempunyai kesadaran individu, ya, karena sudah ada tanggung jawab individu dalam agama. Anda sholat, ya urusan Anda, itu kewajiban Anda, tanggung jawab Anda sebagai seorang muslim. Bergerak dari kesadaran individu ini, kata Kunto Wijoyo, harusnya di kesadaran jamaah. Problematiknya, teman-temanku sekalian, kesadaran jamaah inilah yang menjadi kesadaran umat Islam hari ini berhenti di sisi kesadaran jamaah. Contoh misalkan kesadaran kolektif. Islam mengajarkan dalam bukunya Kunto Wijoyo ekonomi Islam yang berkeadilan, yang tidak riba dan sebagainya. Tetapi hari ini kesadaran itu tidak terbentuk. Bagaimana menciptakan ekonomi Islam yang berkeadilan secara kesadaran kolektif? Apa? Menerapkan sistem ekonomi Islam yang itu sebagai antitesa terhadap ekonomi kapitalis. Kata Kunto Wijoyo, kesadaran kolektif dalam umat Islam dalam rangka pengilmuan Islam, membumikan Islam, itu penting sekali dilakukan. Selanjutnya adalah kesadaran sejarah. Nah, itu tadi ya, kesadaran sejarah. Sebentar. Kesadaran sejarah itu kaum muslim baru sampai pada sini. Gambaran tentang masa depan hanya berkait dengan individu, tidak pernah umat, apalagi dengan kesadaran sejarah itu maksudnya adalah bahwa sejarah itu bukan berjalan linier, tidak berjalan linier. Lah, ketidakliniaran sejarah itu berarti sejarah itu diciptakan. Siapa itu? Oleh aktor. Lah, selama ini umat Islam selalu tertinggal dalam ruang sejarah karena umat Islam tidak ada yang berada di ring satu, aktor-aktor penggerak sejarah. Kesadaran ini sudah harus terbentuk, kata Kunto Wijoyo, agar umat Islam kembali maju, bahwa aktor sejarah itu harus dipegang oleh umat Islam sehingga umat Islam dapat menciptakan kesadaran, dapat menciptakan sejarahnya sendiri. Kemudian tadi kesadaran adanya fakta sosial, misalkan ini tadi sudah saya sampaikan, tadi fakta sosial itu nggak bisa dilihat apa adanya. Yang di pertemuan pertama, bahwa fakta sosial itu dilihat melalui konsep itu apa? Simbol, kata, bahasa, itu semuanya konsep, perspektif, sebagainya, itu namanya konsep, paradigma. Karena kita bukan animal fight tapi homo sapiens. Sama adanya fakta sosial itu begini teman-teman sekalian. Kalau saya ambil contoh bukunya Kunto Wijoyo, begini. Oke, fakta sosial begini. Buruh, apa yang baik oleh buruh? Upah yang tinggi. Apa yang baik untuk bos atau pengusaha? Keuntungan sebesar-besarnya. Upah tinggi dan keuntungan yang sebesar-besarnya itu tidak akan pernah sinkron. Kalau bos pengen keuntungan sebesar-besarnya, maka upah harus minimum. Ketika upah minimum, maka kesejahteraan buruh akan hilang. Tapi ketika upah tinggi, ekonomi akan lesu, keuntungan bos akan berkurang. Nah, disinilah akhlak yang baik. Ini baik dalam kacamatanya buruh, ini juga baik dalam kacamatanya bos. Nah, umat Islam harus sadar bahwa tadi akhlakul karimah sebetulnya punya nilai yang universal sama, tetapi penerapannya menjadi harus kontekstual. Inilah yang disebut umat Islam harus sadar adanya fakta sosial. Yang kedua, kalau bahasa saya bukan ini, malah lebih sukanya adalah konsep misalkan budak. Budak tidak ada. Secara fikih, kita baca fikih dan sebagainya sudah tidak relevan budak. Tetapi sesungguhnya secara maknawi budak ini masih ada dalam konteks siapa itu? Misalkan orang-orang yang tidak merdeka, tidak mampu melakukan penguasaan terhadap dirinya sendiri, ya TKI, TKW, itu orang-orang, bagi saya perspektif hari ini adalah itu budak. Sebetulnya ini adalah sama kalau saya baca Kunto Wijoyo itu dengan bagaimana Yai Dahlan dulu menggambarkan Al-Ma'un,
melampaui zamannya, membaca Al-Ma'un dengan melampaui zaman. Yang selanjutnya adalah adanya masyarakat abstrak. Semakin modern masyarakat, semakin abstrak. Apa buktinya? Kalau dulu penyelesaian masalah person by person, tapi sekarang sistem. Semuanya bicara sistem, semuanya bicara birokrasi. Masyarakat sekarang bergerak melalui simbol, melalui makna. Itu semakin modern manusia, semakin abstrak. Bisa dilihat misalkan konsep-konsep arsitek bangunan modern lebih ke minimalis. Anda tengok Eropa abad pertengahan, ornamen-ornamen dalam bangunannya semakin ribet. Orang sekarang semakin ke depan maka semakin abstrak. Kesadaran adanya masyarakat yang abstrak. Dan yang keenam adalah perlunya kesadaran objektivasi. Objektivasi itu apa? Adalah bagaimana agama tadi yang sifatnya subjek dalam ruang publik, agama itu menjadi objektif. Objektif itu artinya apa? Artinya adalah kebenaran agama kita itu dapat diterima oleh seluruh umat manusia tanpa bicara ras, suku, bahkan agama itu sendiri. Saya tidak banyak mengulang objektifikasi karena itu nanti adalah topik pembahasan di bab selanjutnya. Demikian teman-temanku sekalian, kajian hari ini tentang bagaimana epistemologi paradigma Islam, dan inilah tawaran dari Kuntowijoyo yaitu strukturalisme transendental. Jangan semuanya bisa memperdalam melalui bukunya Kuntowijoyo atau melalui jurnal-jurnal yang membahas pemikiran Kuntowijoyo, atau jenengan juga bisa memperdalam khasanah filsafat atau teori sosial tentang strukturalisme. Anda baca, Anda pelajari, karena ini penyampaian saya sangat terbatas. Nanti bisa dipertanyakan pertanyaan-pertanyaan melalui moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.